Jadi kan ini penyakit ini sebenarnya dia di Indonesia itu sudah bebas sejak tahun 1988. Tapi tiba-tiba muncul kembali. Nah, itu harus kita telusuri penyebabnya kenapa. Ini penyakit dia berbahaya dari hewan ke hewan, tapi dia tidak menular dari manusia dari hewan ke manusia. Intinya itu bukan penyakit zoonosis. Jadi pemilik peternak tidak perlu merasa takut dan penyakit ini bisa disembuhkan. Ini penyebabnya virus. Virus itu masa inkubasi di sapi 14 hari dia. Jadi dalam 14 hari itu harus kita obati. Jadi dia mati bukan karena penyakit, tapi mati karena tidak bisa makan. Nah, kalau manusia kan bisa diimpus dia. Jadi ludahnya terkelupas, gusinya bengkak, giginya copot sehingga dia nafsu makan hilang. Nah, itu penyebab kematian. Makanya kalau cepat terdeteksi, kita bisa berikan obat suportif namanya vitamin. Jadi dengan pemberian vitamin akan menaikkan level antibodi. Kita injeksi antibiotik seolah sembuh. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi daging yang terinfeksi PMK bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu dipahami dulu. Karena di lapangan kita sudah mendengar nyoh haji tabloti tidak bisa kita beli daging lagi. Megang di depan, kurban di depan, pesta di depan. Jadi kita himbau bahwa itu tidak ada persoalan. Yang penting organ terinfeksi itu dibuang. Nah, misalnya mulut, kuku, organ jeroan hati, limpa, ginjal, jantung dibuang, kaki dibuang, aman dikonsumsi. Dengan catatan dimasak sempurna, ada persoalan. Jadi selama ini kita sudah tangani terus, laporan masuk kita deteksi terus, dan selalu kita koordinasi dengan pimpinan. Ya, hewan ini berkuku genap. Nah, dia kambing, sapi, kerbau, kuda. Cuman kasus sudah dilaporkanlah pada sapi dan kerbau. Yang terbanyak sapi dan kerbau. Kerbau cuma sedikit. Pada kambing belum kita dapatkan laporan dari masyarakat. Oke, makasih Pak.